Haleluya, haleluya. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita serahkan hati kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau beri senyum dulu. Coba kita yang pada saat hari ini dalam keluarga kita ada suami, ada istri, ada anak. Mari kita bersatu dalam ibadah pada saat hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita siap dan fokus akan firman-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lebih dahulu untuk berdoa. Bapa, ampuni dan sucikan hati kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur atas semua berkat dan kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari berikanlah senyum. Ada sukacita, ada damai sejahtera di hati kita. Kita mengundang Yesus saat hari ini. Shalom. Shalom. Kita yang mendengarkan ibadah rumah GBI JAT sudah siap ya? Kita sehat selalu. Ada sukacita. Mari saudara, kita baca firman Tuhan. Kita baca bersama dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sudah dapat? Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Amin. Luar biasa saudara. Firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 dengan tema berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Mungkin saat ini saudara juga sedang menghadapi masalah yang begitu mengganggu kehidupan ini dengan keadaan saat hari ini. Bahkan sampai mengacaukan pikiran saudara. Tapi kita ingat, jangan menyerah pada hal tersebut. Namun berusahalah mengatasinya dengan menjadikan masalah sebagai pengalaman untuk membuat kita semakin dewasa dan kita bisa berjalan di atas situasi saat ini. Kita percaya, kita harus percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah Tuhan yang penuh kuasa. Setiap pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bagaimana cara kita dapat berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Bagaimana caranya kita dapat berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Ada dua bagian. Satu, kita harus berjalan dalam ketaatan. Kita harus berjalan dalam ketaatan. Kedua, kita harus berjalan dalam bertindak dengan iman. Kita harus berjalan dalam bertindak dengan iman. Bagaimana caranya kita dapat berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Yang pertama, kita harus berjalan dalam ketaatan. Dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 28. Ketaatan mendatangkan berkat yang besar. Itu pengalaman dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 22 menceritakan tentang Abraham. Ketaatan mendatangkan keselamatan. Pengalaman Nuh yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 sampai 9. Ketaatan mendatangkan mujizat. Kita ingat pesta perkawinan di Kana yang terdapat dalam Yohanes pasal 2. Ketaatan mendatangkan keberhasilan. Ingat saudara, pengalaman Yosua yang terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Itu ketaatan. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului ke seberang dan murid-muridnya taat. Kalau kita baca dalam ayat 22 dikatakan apa? Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Murid-muridnya taat. Ketaatan mereka mendapat melihat kedahsyatan
dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, sudah siapkah kita taat sampai saat hari ini? Apakah kita terus kuat? Apakah kita terus semangat? Karena dalam visi gereja kita diingatkan kembali, biarlah rohku menyala-nyala menjadi saksi Kristus. Itu adalah visi gereja GBI JAT, di mana Bapak Gembala memberikan visi pada saat hari ini sampai saat ini, supaya kita terus semangat. Kita mau belajar terus taat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ada banyak orang tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga mereka tidak melihat mujizat dan mereka banyak mengalami masalah yang rumit. Mereka tidak menemukan jalan keluar dan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam kehidupan. Mereka stres, mereka bunuh diri. Itulah yang mereka lakukan karena mereka tidak taat. Beberapa minggu yang lalu Pendeta Charlie berbicara tentang firman Tuhan bahwa murid-murid Yesus minta bukti. Ingat saudara, waktu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Thomas minta bukti. Tapi saat hari ini, murid Yesus minta bukti. Meski demikian murid-muridnya tidak 100% percaya kepada Tuhan, alias ya mereka ragu-ragu. Sehingga mereka pun minta bukti. Itu terwakili oleh pernyataan oleh Petrus. Petrus mulai berjalan dalam ketaatan dan dapat berjalan di atas air. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 14 ayat 28, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 dikatakan apa? Kata Yesus, datanglah. Saudara, pada saat hari ini kita mau buka hati kita sungguh-sungguh. Kita mau undang Yesus. Kita mau terima Yesus. Kita ingat dalam ayat 29. Yesus berkata, datanglah. Datanglah. Mari saudara, Yesus mengundang kita untuk kita terus datang. Kita terus datang. Petrus meminta bukti. Apakah dia benar-benar Tuhan? Dengan membolehkannya mendekati kepadanya, dengan dia dapat berjalan di atas air. Yesus katakan apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu awalnya dari Petrus tidak ragu-ragu, dia mulai berjalan di atas air. Dia minta bukti. Dia buktikan. Akhirnya dapat berjalan di atas air. Itulah kita harus berjalan dalam ketaatan. Kalau kita taat, tidak ragu, tidak bimbang. Yesus katakan, datanglah. Itu adalah bagian pertama. Kita harus belajar taat. Bagian yang kedua, bagaimana caranya kita dapat berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Yang kedua, kita harus berjalan dalam bertindak dengan iman. Kita harus berjalan dalam bertindak dengan iman. Yang terdapat dalam Matius 14 ayat 29 sampai 33.
Dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, ayat yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah memberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Iman menentang segala kemustahilan. Iman memindahkan gunung. Iman yang menyelamatkan kita. Iman yang mengalahkan dunia. Dikatakan orang benar hidup oleh iman. Firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Apakah pada saat hari ini kita yang mendengarkan apa yang ada keinginan pikiran kita pada saat hari ini? Firman Tuhan dikatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman sejati adalah iman yang dibangun di atas batu karang. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang dimana firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang mau percaya kepadanya. Ketika tantangan dan masalah datang melemahkan saudara, pindahkanlah dengan iman saudara. Orang yang bertindak dengan iman pasti akan memperoleh kemenangan dan dapat berjalan dalam bertindak dengan iman. Firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 30. Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mulai apa? Mulai ragu dengan iman percayanya. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia menolong saudara dan saya. Mulai kita lemah, mulai kita bimbang, mulai kita ragu, kita mau buka hati kita. Kita mau bertindak dengan iman pada saat hari ini. Katakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari saudara, dengan begitu menghadapi situasi yang sulit, dengan krisis atau terpaan badai dan gelombang kehidupan, kita yang mulai terpengaruh, iman menjadi goyah, dan bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Mari saya mengajak saudara, jangan kita ragu. Mari kita mau bertindak dengan iman bersama Yesus. Tidak seharusnya kita merasakan sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan. Kita ingat, karena Tuhan dekat dan peduli kepada saudara. Bahkan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman.
yang kami beritakan, yang terdapat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal 10 ayat yang ke-8, sekali lagi saya bacakan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Mari saudara, kita mau terus kuat di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan bersama dengan saudara. Dengan tema saat hari ini, berjalan atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Berjalan atas pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang terdapat tadi yang sudah kita baca, Matius pasal 14 ayat yang ke-31. Matius pasal 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, saat hari ini, adakah di antara kita masih bimbang? Adakah kita yang masih ragu? Tapi kita ingat, di mana waktu Petrus merasa ragu, merasa bimbang, merasa mulai ada keraguan-raguan, dia berteriak, "Tuhan, tolong." Dengan segera Yesus mengulurkan tangannya. Dia memegang Petrus, dia juga memegang saudara. Mari kita mau datang untuk tidak ada keraguan lagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya. Tetap percaya. Roma pasal 10 ayat 13. Karena itu berserulah kepada Tuhan dan perkatakanlah firman-Nya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita mau berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang harus berjalan dengan ketaatan. Kita yang harus berjalan dalam bertindak dengan iman. Kita mau terus bersama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Kesimpulan saat ini yang terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Mari saudara, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang kami dengar. Untuk kami harus berjalan dalam ketaatan. Dan kami harus berjalan dalam bertindak dengan iman. Dan kami selalu berapi-api memberitakan firman-Mu dan menjadi saksi-Mu. Biarlah pada saat hari ini kami bersyukur, kami mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan sampai saat hari ini dan kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.